قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di sini kita akan mengangkat sebuah video kaum muslimin, video dongengan dari Khabib Ba'lawi yang cukup memalukan. Ya, ini video dari Khabib Ba'lawi. Kalau dilihat dari bahasanya, bahasa Indonesia kaum muslimin, yang sampai kemudian dibahas oleh seorang ustadz dari Malaysia karena saking konyolnya dongengan dari Ba'lawi yang satu ini kaum muslimin. Coba kita simak videonya. Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas para hadirin. Karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru para hadirin. Nah kaum muslimin, seperti inilah cara Khabib Ba'lawi membuat para mukibin itu tetap bodoh, tetap goblok. Supaya apa? Supaya mudah mereka kibuli, supaya mudah mereka bohongi. Mereka menyanjung-nyanjung Tarim, ya. Tarim itu hebat, ya. Bisa merubah tembaga menjadi emas. Artinya bisa merubah orang yang biasa-biasa saja, bisa menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus bersusah payah. Katanya kalau ke Tarim nggak usah belajar, cukup jaga hati saja, nggak usah belajar di Tarim. Itu tujuannya apa? Tujuannya jelas supaya para mukibin itu tidak mengenal syariat Islam. Kalau tidak mengenal syariat Islam akan mudah mereka kibuli, akan mudah mereka bodohi, akan mudah mereka jadikan jongos. Itu tujuan mereka. Wong Nabi Muhammad SAW mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Lah ini, ke Tarim gak usah belajar, cukup jaga hati saja. Ya, karena jalanan-jalanan, bangunan-bangunan yang ada di kota Tarim itu guru bagi orang yang gak punya guru. Ya Allah, keterlaluan dongengnya, ya. Dan para mukibin juga keterlaluan bodohnya. Karena apa? Percaya dengan yang seperti ini, ya. Ka'bah yang mulia saja, Masjidil Haram yang mulia saja, ya, Masjid Nabawi yang mulia saja, Masjidil Aqsa yang mulia saja. Nggak pernah Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau ke Mekah, kalau ke Madinah, kalau ke Palestina nggak usah belajar. Karena apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa itu guru bagi orang-orang muslim yang nggak punya guru. Jadi nggak perlu belajar. Kalau ke sana cukup jaga hati saja. Nggak ada Nabi Muhammad SAW mengatakan begitu. Nggak ada. Ya, ini Tarim. Ya Allah. Ya, coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainul Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah faqihil muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magomnya Faqih Muqaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim. Faida sa'alat al-falasifatu yagul jannatu dunia Tarim. Ya, surganya dunia itu Tarim para, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Kaum muslimin ya, gedabrusnya luar biasa. Ini pembodohan kaum muslimin. Ini membodohi kaum muslimin. Ya, kaum muslimin terkhusus para mukibin ya.
itu memang dibentuk supaya tetap bodoh, supaya para Khabib Bahlawi ini bebas mendawir, bebas dongeng, bebas memperbudak mukibin. Ya. Katanya Alwi bin Syahab itu nggak pernah keluar kota Tarim, bahkan untuk haji dan umroh pun nggak pernah. Ya. Kemudian ketika ditanya kenapa Alwi bin Syahab itu nggak haji, nggak umroh, katanya sudah mencium bau Nabi Muhammad SAW di Tarim. Ini kan sesat kaum muslimin. Ini sesat. Haji itu rukun Islam. Hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji itu hukumnya wajib. Sementara Alwi bin Syahab tadi nggak pernah keluar dari Tarim kecuali untuk ziarah ke Nabi Hud sama datang di Hadroh katanya. Cuma datang di Hadroh sama ziarah Nabi Hud. Ketika ditanya kenapa nggak haji, kenapa nggak umroh, sudah mencium bau Nabi Muhammad SAW di Tarim. Dan itu pun di kuburan Faqih Muqaddam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengingkari rukun Islam yang kelima, dikatakan itu hebat, dipuji-puji. Na'udzubillah min dalik. Ya Allah, yang seperti ini apa nggak sesat atau kaum muslimin? Ya, mukibin kok ya masih percaya. Ini musibah kaum muslimin dan memalukan ini kaum muslimin. Orang Indonesia ada yang sebodoh ini dan juga ada yang lebih bodoh lagi. Siapa? Mukibin. Mukibin para Khabib Bahlawi, bodohnya luar biasa. Luar biasa bodohnya kaum muslimin ya. Dan coba kaum muslimin kita simak bagaimana tanggapan Ustadz dari Malaysia nih kaum muslimin. Ada nama Pak Habib Alwi bin Syahab yang dikutip. Demikian juga nama Habib Umar bin Hafiz serta Syekh Abdul Rahman As-Sagaf. Pun begitu, ini adalah riwayat mulut ke mulut, mouth to mouth. Yang boleh jadi benar, yang boleh jadi tidak benar. Mungkin hearsay saja. Saya sangat-sangat berharap kenyataan terhadap Pak Habib Ali bin Syahab itu tak benar kerana ia menyanggahi syariah. Ataupun ia adalah kenyataan yang tak lengkap, lalu memerlukan pelengkap tetapi tidak disebut oleh tukang ceramah ataupun si penceramah tadi. Ataupun penceramah dia salah faham dengan kenyataan daripada Pak Habib. Semua ni boleh jadi dan ia adalah sangkaan baik kita kepada sesama Muslim, husnuzan. Sebab memang ada laluan untuk kita bersangka baik dalam bab ni. Pun begitu, isu viral yang dapat mengelirukan masyarakat ini perlu dijelaskan supaya akhirnya masyarakat tak terpengaruh dengan kefahaman yang salah yang sudah tersebar. Seterusnya sahabat-sahabat, kita pergi kepada point. Awak nak kata pergi suka kat Tarim ke, dekat Perlis ke, kat Selangor ke, kat Keluang ke, dekat Korea ke, Gunung Jerai ke, tak ada masalah. Mungkin ada nilai-nilai istimewa yang ada pada tempat berkenaan tapi tak ada kat tempat yang lain sehingga ia menarik hati anda dan membuatkan anda sangat cintakan tempat berkenaan. Itu tak ada masalah, tak jadi masalah apa-apa pun. Mungkin anda cukup suka dan cinta kepada kota Tarim di Yaman kerana ia menghimpunkan anak cucu cicit Nabi SAW. Tak ada masalah, no issue. Atau kat situ ada kota menuntut ilmu, tak ada masalah. Cuma perkataan yang disebutkan di dalam video tadi, dia kata tak payah pergi mengaji, hanya lalu saja di kawasan perumahan di Tarim tu. Yang tu agak boleh dibincangkan lagi lah. Mungkin kita boleh faham dengan lebih lanjut lagi berkaitan tentang kenyataan. Mencintai sesuatu tidak boleh menyebabkan kita melampau. Sangat cintakan satu tempat sampai haji dan umrah pun hang tak mau pergi, ini dah lain macam. Bahkan dalam video tu, tukang ceramah ni siap sebut kenyataan Habib Alwi bin Syahab bahawa dia tak pergi haji dan umrah adalah kerana sudah dapat bau wangian Rasulullah di makam Al-Faqih Al-Muqaddam di Tarim. Kenyataan ini ada banyak masalah. Sahabat-sahabat, tuntutan pergi haji ni adalah tuntutan yang besar dalam Islam. Jadi tak boleh jadikan sebab kita dapat bau Rasulullah dekat perkampungan kita, kita dah tak wajib pergi haji. Tak boleh jadikan itu sebagai sebab. Kalau ada masalah lain, kewangan ada masalah ke, kesukaran pergerakan ada masalah ke, nama tak naik-naik ke, atau seumpama dengannya, maka tak ada masalah sebab ada halangan. Ia dianggap sebagai satu keuzuran yang diringankan syarak. Az-Zuhaili dalam kitab dia Tafsir Al-Munir, dia sebutkan fal hajj faridatun ala kulli
muslim ma lam yujad mani'un min wusul ila al-haram. Haji adalah kefarduan, maksudnya menjadi tanggungjawab untuk mengerjakannya bagi semua umat Islam selagi mana dia tidak mempunyai sebarang penghalang untuk pergi ke tanah suci. Anda boleh rujuk kenyataan ini di dalam kitab Tafsir Al-Munir oleh Az-Zuhaili rahimahullah, juzuk yang keempat muka surat 14. Tetapi kalau alasan dia adalah bau Rasulullah, maka ia tak valid. Apatah lagi kita pergi haji dan pergi umrah bukan untuk ziarah makam Nabi atau nak pergi jumpa Nabi. Walaupun mungkin nak pergi ziarah makam Nabi itu sebahagian daripada kemahuan kita dan sering jemaah lakukan, tetapi itu bukanlah kewajipan haji dan umrah. Kita nak tunaikan ibadah haji yang menjadi salah satu daripada 5 rukun Islam. Kalau nak ziarah makam Nabi, yang tu nama dia kena ziarah di Madinah, bukan pergi Mekah. Haji dan umrah ni orang buat kat Mekah, bukan orang buat kat Madinah. Kalau kat Madinah, yang tu kita sebut ziarah, bukan sebut umrah dan haji. Kat Mekah pun bukan semua tempat hang boleh buat haji. Dekat tanah suci sahaja, dekat Al-Haram sahaja. Tempat lain tak boleh. Allah Ta'ala sebut walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur, ingkar terhadap kewajipan ibadat haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Anda boleh rujuk dalam surah Ali Imran ayat 97. Mengingkari haji boleh jadi kufur dan ia termasuk dalam dosa besar. Mengingkari Al-Quran, mengingkari suruhan-suruhan yang ada dalam hadis. Ia menyebabkan orang itu perlu bertaubat jika dia beranggapan haji sudah tidak wajib kepada dia kerana telah bau wangian Rasulullah ditarim. Yang tu bahaya, sangat-sangat bahaya. Apatah lagi video seperti ini akan membuatkan sebahagian orang dia faham secara salah terhadap agama ini, sehingga akhirnya mereka akan lebih mengutamakan ketarim berbanding pergi haji dan umrah di Mekah. Boleh jadi lagi maqam al-faqih al-muqaddam di Tarim akan lebih dimuliakan berbanding Mekah dan Madinah. Sebab hampir Mekah pun hang tak dapat bawa Rasulullah, hampir Madinah pun hang tak dapat bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah telah wafat. Tapi kata Habib dia dapat bawa Rasulullah kat maqam al-faqih al-muqaddam di Tarim. Maka orang-orang akan mencari-cari tempat yang boleh bawa Rasulullah walaupun ia tidak ada keperluan. Dekat Mekah, dekat Madinah tu bukan bawa Rasulullah. Dekat Mekah dan Madinah tu adalah bau bukhar. Tapi yang menariknya dekat maqam al-faqih al-muqaddam siap dapat bau lagi ganah. Sahabat-sahabat, ini adalah merosakkan agama kita. Jangan dibiarkan panglipur-lara agama ini, pengkhianat agama ini terus-menerus menjauhkan kita daripada agama. Ingat pesan Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, man ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan kathira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesiapa yang hidup selepas aku ini, selepas Nabi meninggal dunia, dia akan melihat pelbagai perselisihan. Oleh itu, hendaklah kamu berpegang kepada sunnah aku serta sunnah pengganti aku yang cerdik lagi mendapat petunjuk, khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Gigitlah ia dengan gigi garham kamu. Di samping itu, berhati-hatilah dengan perkara baru, kerana setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu pula menuju kepada kesesatan. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad. Kalau kita tak kata ini adalah satu bid'ah, kalau kita tak kata kefahaman ini satu bid'ah, kenyataan ini tak satu bid'ah, kita nak kata apa lagi? Nak kata ia sunnah? Yang nak kata sunnah pergi ke Tarim, nak kata sunnah tak pergi haji dan umrah sebab bau Rasulullah? Mustahil. Sunnahnya adalah berbalik kepada apa yang menjadi sunnah pada zaman Nabi. Apa yang menjadi agama pada zaman Nabi, ia menjadi agama pada zaman kita. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi, tidak menjadi agama pada zaman kita. Nah, kaum muslimin ya, kami sangat setuju dengan penjelasan Ustadz Syihabuddin Ahmad ini, kaum muslimin ya. Beliau mengatakan bahwa para Khabib Ba'lawi itu pendongeng-pendongeng agama, pengkhianat agama, kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW mewajibkan bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu, tapi Khabib Ba'lawi mengatakan nggak perlu nuntut ilmu,
nggak perlu nuntut ilmu. Bahkan di ceramah Khabib Ba'lawi yang lain kaum muslimin, ada yang mengatakan nggak perlu baca kitab ini, tafsir itu, nggak perlu. Cukup cinta saja sama Khabib Ba'lawi, masuk surga tanpa hisab. Dan kami rasa penjelasan dari Ustadz Syihabuddin Ahmad ini sudah cukup jelas, bahkan sangat jelas, gamblang kaum muslimin. Bahwa yang diucapkan oleh Khabib yang tadi kaum muslimin itu bohong, pendusta. Ya, boleh mencintai Tarim, silakan. Jangankan Tarim, kalau Anda punya kenangan di Amerika, punya kenangan di Eropa, ya, meskipun negerinya orang kafir, kalau kalian punya kenangan indah yang menyenangkan, yang tidak bertentangan dengan syariat, kemudian Anda cinta dengan tempat itu, rindu dengan tempat itu, nggak ada masalah. Tapi kalau sampai mendoktrin seperti itu, mengatakan Tarim, kota yang penuh berkah, sampai-sampai karena ada bau Nabi Muhammad SAW di sana, orang nggak perlu haji lagi, nggak perlu umroh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sungguh sesat dan menyesatkan kaum muslimin ya. Dan kami betul-betul kasihan dengan para mukibin kaum muslimin. Sampai sekarang ini masih banyak mukibin Khabib Ba'lawi yang mau saja ditipu, dibohongi, dibodoh-bodohi, dijadikan jongos oleh para Khabib Ba'lawi. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.